Pada sesi kali ini diperkenalkan nama-nama perangkat keras PC atau personal computer. Yang sedang terlihat pada layar Anda adalah perangkat keras sebuah PC. Yang ditunjuk oleh anak panah adalah layar monitor tipe LCD. Layar monitor merupakan perangkat output atau keluaran yang berfungsi untuk menampilkan secara visual tentang informasi atau hasil olahan komputer. Tampilan tersebut dapat berwujud karakter atau tulisan maupun berupa gambar atau grafis yang dapat dilihat langsung oleh pengguna atau pemakai komputer. Terdapat banyak jenis layar monitor yang biasa dipakai oleh pengguna komputer. Mulai dari layar monitor yang menggunakan teknologi CRT atau cathode ray tube, teknologi LCD atau liquid crystal display, hingga teknologi LED. Layar monitor sering disebut dengan nama monitor saja atau display. Yang ditunjuk oleh anak panah sekarang ini adalah printer. Printer merupakan perangkat output atau keluaran yang berfungsi untuk mencetak informasi atau hasil olahan komputer pada media kertas atau media lain sejenisnya. Istilah printer berasal dari bahasa Inggris yang bermakna pencetak. Yang ditunjuk oleh anak panah sekarang ini adalah keyboard, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Pada permukaan atas keyboard terdapat sederetan tombol-tombol huruf, angka, dan simbol-simbol atau karakter-karakter lainnya. Data atau instruksi dimasukkan ke komputer dengan cara menekan tombol-tombol tersebut. Dalam bahasa Indonesia, keyboard sering disebut dengan nama papan ketik. Berikut ini adalah mouse. Mouse merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Data atau instruksi dimasukkan ke komputer dengan cara menggerak-gerakkan mouse, atau menggeser atau memutar scroll mouse, atau menekan tombol kiri atau kanan yang terdapat di bagian depan mouse. Istilah mouse berasal dari bahasa Inggris yang bermakna tikus. Alat ini disebut mouse karena pada awal penciptaannya, wujud perangkat ini mirip dengan tikus. Sistem speaker atau speaker system. Sistem speaker merupakan perangkat output atau keluaran yang berfungsi untuk memperdengarkan suara hasil olahan komputer, baik berupa ucapan, lagu-lagu, atau suara-suara lainnya. Sistem speaker sering juga disebut dengan nama speaker saja, atau system sound, atau sound system, atau sound saja. Case beserta isinya. Case adalah wadah berbentuk kotak, biasanya terbuat dari logam, yang di dalamnya terdapat ruangan tempat dirakitkannya berbagai komponen atau perangkat keras komputer seperti motherboard, mikroprosesor, cooling fan atau kipas pendingin, PSU atau power supply unit, memori utama atau main memory, disk drive, contohnya adalah HDD dan FDD,
optical drive, misalnya CD-RW drive dan DVD-RW drive atau yang sejenisnya, dan komponen-komponen lainnya untuk membentuk sebuah sistem komputer. Di Indonesia, istilah case ini sering juga disebut dengan nama casing. Sekarang ini, pada layar Anda ditampilkan bagian dalam dari case itu sendiri. Yang ditunjuk oleh anak panah adalah motherboard. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris. Mother bermakna induk atau ibu. Board bermakna papan. Dengan demikian, motherboard bermakna papan induk. Motherboard sering juga disebut dengan nama mainboard. Main artinya utama, sehingga mainboard bermakna papan utama. Perangkat keras ini disebut papan induk atau papan utama karena sebagian besar perangkat keras komputer terpasang atau tersambung atau terkoneksi langsung dengannya. Perangkat keras yang terpasang langsung pada motherboard antara lain mikroprosesor, memori utama, berbagai macam kartu, misalnya kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, dan lain-lainnya. Sedangkan perangkat yang tersambung langsung dengannya antara lain hard disk drive, optical drive, keyboard, mouse, joystick, sistem speaker, dan lain-lainnya. Dapat dikatakan bahwa motherboard menjadi pusat terkoneksinya berbagai perangkat keras PC. Yang ditunjuk oleh anak panah sekarang ini adalah HSF atau Heatsink and Fan. Di bawah HSF ini terdapat mikroprosesor. Heatsink umumnya terbuat dari aluminium, tembaga, perak, atau campuran logam tertentu, berfungsi untuk menerima atau menyerap panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor saat komputer sedang nyala atau on. Panas yang terkumpul pada heatsink ini kemudian dikipas oleh fan atau kipas yang tertempel di atasnya, sehingga panas pada heatsink terbuang ke udara dan heatsink kembali lagi menyerap panas yang terus-menerus dihasilkan oleh mikroprosesor. Demikian seterusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa HSF berfungsi untuk membantu agar temperatur mikroprosesor tetap terjaga normal, tidak melebihi batas toleransinya, atau dengan kata lain, agar mikroprosesor tidak mengalami overheating. Jika HSF dilepaskan dari tempatnya, tampak di bawahnya terdapat mikroprosesor yang tertancap pada soket di motherboard. Secara fisik, mikroprosesor berwujud sebuah chip semikonduktor yang berfungsi sebagai unit pusat pemroses atau pengolah data dan instruksi, serta mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Dalam bahasa umum, mikroprosesor sering diistilahkan sebagai otak komputer. Mikroprosesor bekerja di bawah pengontrolan program. Mikroprosesor pada PC sering disebut dengan nama CPU. Chip mikroprosesor untuk PC laptop biasanya dapat dilihat langsung. Sedangkan chip mikroprosesor masa kini untuk PC desktop atau server tidak dapat dilihat langsung karena tertutup IHS atau Integrated Heat Spreader. Chip ini dapat dilihat bila IHS dilepaskan dari mikroprosesor. Namun, upaya pelepasan IHS ini dapat merusak mikroprosesor itu sendiri. Yang terlihat sekarang ini adalah modul memori utama atau main memory.
Masyarakat umum di Indonesia biasanya menyebutnya dengan nama RAM. Memori ini tertancap atau terpasang langsung pada motherboard. Pada modul memori utama ini terdapat chip-chip semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan program dan data atau informasi yang bersifat sementara saat komputer sedang on atau bekerja. Bila komputer dimatikan atau dalam keadaan off, maka semua program atau data yang semula tersimpan pada chip-chip semikonduktor ini akan hilang atau terhapus dengan sendirinya. Yang ditunjuk oleh anak panah saat ini adalah kartu grafis atau graphic card. Kartu grafis ini tertancap atau terpasang langsung ke slot yang terdapat pada motherboard. Pada permukaan kartu grafis ini terdapat rangkaian elektronika yang berfungsi untuk pengendali sekaligus menimbulkan atau menampilkan gambar atau tulisan pada layar monitor. Kartu grafis sering disebut juga dengan nama kartu video atau video card atau disebut video adapter. Terdapat berbagai macam kartu grafis yang telah beredar di pasaran. Misalkan, berdasarkan bus atau interface yang digunakan, terdapat kartu grafis PCI Express, kartu grafis AGB, kartu grafis PCI, dan lain-lainnya. Selain kartu grafis, terdapat pula kartu suara yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama soundcard. Kartu suara atau soundcard adalah perangkat keras komputer yang digunakan atau berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Yang terlihat pada layar Anda adalah kartu suara yang menggunakan bus PCI. Kartu suara jenis ini masih banyak beredar di pasaran. Dalam pemakaiannya harus dipasangkan pada slot PCI. Dan yang terlihat sekarang adalah kartu suara yang menggunakan bus ISA. Dalam pemakaiannya harus dipasangkan pada slot ISA. Kartu suara yang menggunakan bus ISA ini sudah tidak digunakan lagi karena motherboard tipe baru tidak lagi menyediakan slot ISA. Berikut ini adalah kartu jaringan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama NIC atau Network Interface Card. Kartu jaringan berfungsi sebagai jembatan penghubung dari PC ke jaringan komputer. Kartu jaringan yang beredar sekarang ini umumnya menggunakan bus PCI atau PCI Express. Kartu jaringan ini bertugas untuk mengubah aliran data paralel dari bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Media jaringan yang umum digunakan untuk PC antara lain kabel UTP kategori 5 atau NHAN kategori 5 dan kabel fiber optik. Yang ditunjuk oleh anak panah berikut ini adalah hard disk drive atau yang biasa disingkat dengan singkatan HDD. Hard disk drive adalah perangkat yang berfungsi sebagai penyimpan data atau program, umumnya memiliki kapasitas penyimpanan atau daya tampung data yang sangat tinggi. Hard disk drive banyak digunakan pada PC. Perangkat ini umumnya tersambung langsung ke motherboard melalui kabel-kabel yang didesain untuk hard disk drive. Yang ditunjuk di layar Anda adalah optical drive.
Optical drive adalah perangkat pada PC yang berfungsi sebagai pemutar keping CD atau keping DVD untuk membaca isi keping disk tersebut atau untuk menyimpan data, informasi, program ke dalam keping disk. Terdapat berbagai macam optical drive, antara lain CD-RW drive, DVD-RW drive, dan lain-lainnya. Sekarang kita bahas PSU atau Power Supply Unit. PSU pada sebuah PC, seperti yang terlihat pada layar Anda, adalah unit perangkat yang bertugas menerima arus listrik dari sumber listrik AC dan mengubahnya menjadi arus listrik DC yang dibutuhkan dan membagikannya ke semua komponen yang membutuhkan yang ada di dalam PC itu sendiri, misalnya ke motherboard, HDD, optical drive, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Indonesia, PSU ini disebut juga dengan nama catu daya. Berbagai perangkat keras yang disajikan tadi adalah perangkat-perangkat keras yang umum digunakan pada PC. Masih banyak perangkat lain yang belum dibahas di sini. Penjelasan yang lebih rinci untuk masing-masing perangkat akan dibahas pada sesi yang lain. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.